Pembelajaran yang kedua ya. Dibuka bukunya dari tema 8, subtema 2 pada pembelajaran yang keempat. Bisa kamu lihat nanti dari buku kita ya anak-anak. Kamu bisa belajar dari video pembelajaran berikut ini. Selamat belajar, semangat! Sendiri, mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Nah, ini adalah lambang ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, ini adalah Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Lalu ada contoh yang kedua. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Lalu contoh yang ketiga, Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Sekarang ayo berlatih. Tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Misalnya yang pertama itu taat beribadah sesuai agama masing-masing. Lalu yang kedua misalnya berdoa sebelum dan sesudah makan. Lalu yang ketiga misalnya menolong teman ketika terjatuh. Untuk yang keempat dan yang kelima silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Kemudian tulislah di bukumu masing-masing. Nah, kamu sedang bekerja kelompok. Ternyata temanmu harus beribadah. Apa yang kamu lakukan? Silakan tuliskan pendapatmu pada tempat yang telah tersedia. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa. Nah, berikut ini beberapa manfaat pohon kelapa sebagai berikut. Dapat dijadikan sapu lidi, tiang atau pondasi untuk membuat rumah, serta daunnya atau janur kelapa dapat dibuat menjadi ketupat. Sekarang ayo mencoba. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Mari kita mencoba menirukan gerak pohon kelapa. Lakukan gerakan berikut ini. Yang pertama, berdiri dengan tegak. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Tahan gerakan sampai hitungan kelima, seperti yang dilakukan pada gambar di samping. Selanjutnya, lakukan juga gerakan berikut ini. Yang pertama, berdiri tegak. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Miringkan badan ke kiri. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. Miringkan badan ke kanan. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. Lalu kembali ke posisi berdiri tegak. Nah, apakah kamu dapat menirukan gerak pohon kelapa dengan baik? Gerakan apa yang paling mudah kamu lakukan? Gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? Menirukan gerak pohon kelapa termasuk
termasuk melatih kelentukan badan. Menirukan gerak pohon kelapa bisa merenggangkan otot badan. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan di sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Sekarang ayo berlatih. Tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan sebelumnya ya. Misalnya yang pertama, buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Anggota pramuka kuat dalam menghadapi tantangan. Lalu yang kedua, misalnya yang kedua, buah kelapa yang dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan di sekelilingnya. Nah, untuk 3 yang selanjutnya, silakan kalian tuliskan sesuai dengan bacaan sebelumnya ya. Sekarang coba perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Coba ceritakan pada tempat yang telah tersedia. Diskusikanlah bersama orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua mengenalkan beberapa benda yang terbuat dari bagian pohon kelapa dan menunjukkan manfaat kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.